sobat seni dimanapun kalian berada, selamat sore. Kebetulan saat ini sore ya. Kali ini saya ingin membagikan pengalaman tentang melaraskan nada angklung atau stem ya, kalau di istilah musik stem angklung, tuner angklung. Kebetulan ini angklung bass, jadi besar ya, dan nadanya karena mungkin sudah lama, sudah lebih dari 10 tahun tidak pernah dipakai, ada di satu sekolah ya, sekolah negeri di Depok, sudah mulai berubah nadanya, turun dari nada aslinya. Jadi ini nada E ya. Kebetulan ini yang sudah saya laraskan atau sudah stem. Harusnya kan E seperti ini. Nah, ini kalau dibunyikan dia sudah sampai di E. Ya, sama ya. Ini cara mencuningnya. Tadinya jauh, ini turun, nadanya turun dari nada aslinya E. Nah, alat yang saya gunakan untuk tuner untuk sementara pakai gitar, ada keyboard tapi agak repot untuk videonya ya. Terus kemudian ini nada D, dia turun juga dari nada aslinya. Ini nada D. Kurang sedikit. Nah, bagaimana cara mencuning angklung ini menjadi nada standar kembali? Yang perlu diperhatikan, kalau nada terlalu rendah, kurang tinggi, yang perlu di tuning adalah bagian sini, bagian atas. Ini kita potong sedikit demi sedikit hingga mencapai bunyi yang sesuai atau yang kita harapkan. Kalau nadanya ketinggian, lebih tinggi dari nada aslinya, ini yang kita serut kiri kanan. Tapi sekali lagi sedikit demi sedikit, potong, serut, baru kita coba ya, sesuaikan. Kalau sudah sesuai baru cukup, dirasa cukup. Jadi jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak malah jadi kebalikan ya, malah jadi semakin rendah atau semakin tinggi. Itu aja intinya. Jadi sekali lagi, kalau ke nadanya ketinggian perlu direndahkan, nah ini diturunkan, ini yang disetem, yang diserut kiri kanan. Tapi kalau nadanya kerendahan butuh ditinggikan, yang ini kebalikannya ya. Oke, sekarang kita coba. Ini nada D nya kurang sedikit ya. Dikit aja, sedikit. Jadi kita potongnya cukup sedikit. Ini kebetulan tadi saya mengajar di satu sekolah SMP Negeri 1 Depok, sedang latihan. Salah satu anak saya coba untuk bermain angklung bass. Nah, ini angklung bass, dan nadanya ternyata ada beberapa nada yang fals. Ini nada E, D, D crash, F ya, ada 4, D, E, D crash, dan F. Nah, kita akan coba stem. Karena ini terlalu rendah, kita akan tinggikan, berarti naikkan di bagian, potong bagian atas. Yuk, cukup dengan gergaji atau pisau serut.
kita sudah potong ya, sedikit bagian kita tes. Ini ketinggian, kelewat nih. Ini kelewat, tadi cuma kurang dikit sebetulnya. Nah, lihat ketebalannya. Jadi harusnya sedikit demi sedikit. Ini kelewat nih. Nah, ini cuma buat contoh aja ya. Ketika kelewat, berarti apa yang harus dilakukan? Ini ketinggian ya. Dikit, tipis. Sebenarnya kalau untuk orang awam ini udah pas kalau untuk orang awam. Tapi bagi teman-teman atau yang kupingnya peka, telinganya peka, ini kelebihan sedikit, tipis. Sedikit, cuma sedikit. Jadi kita serut ini ya. Sedikit aja ya. Ya, cukup. Ya, seperti itu teman-teman, lakukan sama dengan nada yang lain. Kita perlu tes dulu bunyinya terlalu rendah atau terlalu tinggi. Kalau terlalu rendah butuh ditinggikan, ini yang di bagian atas yang dipotong. Nah, nanti kalau dia kebalikannya, ketinggian, perlu direndahkan, berarti harus bagian sininya yang dipotong kiri kanan. Tapi sekali lagi sedikit demi sedikit. Tadi contohnya ya, D nya kurang tinggi, kurang sedikit, saya potong selebar ini, hasilnya kelewat dari nada asli. Tapi sekali lagi kalau kupingnya kurang peka atau pendengarannya kurang peka, sebetulnya tadi sudah dianggap pas bagi sebagian besar orang. Tapi bagi orang yang peka, wah ini masih kurang sedikit. Nah tadi saya anggap kurang sedikit, nah saya tipiskan lagi bagian kiri kanan ini. Nah sekarang pas nih. Ya, gitu ya. Dan cara ini sama dengan angklung melodi atau angklung apapun, jenis angklung apapun yang mau ada. Angklung itu ada rumba, ada angklung bass, ada angklung cuk, ada angklung melodi. Nah itu sama, caranya sama. Ya, demikian aja teman-teman. Selamat mencoba. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salam seni.